Amin, saudara. Amin. Bersyukur bertemu lagi dengan kita. Memang jadwalnya sekali sebulan dari tim Celuduk atau GBD Iglesia akan hadir bertemu berjumpa, saudara. Tidak terasa sudah sebulan berlalu. Tentunya nanti Pak Willy juga mempersiapkan Natal lokal di sini, saudara. Mohon didukung, mohon disupport supaya kita juga bisa merayakan Natal di sini. Amin. Tuhan. Ya, mari kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal 17 ayat 23. Satu bagian saya ingin kita sama-sama memperhatikan sampai 31. Ya. Dan malam ibadah doa di mana? Di gereja juga bicara tentang Kisah Rasul. Hari ini kita juga dalami lagi tentang Kisah Rasul. Ya, konteks pelayanan Rasul Paulus itu konteks pelayanan rasuli. Dia tidak main solo, saudara. Ya, dia bekerja sama dengan banyak hamba-hamba Tuhan, para rasul, demi menjangkau jiwa. Amin. Sekalipun banyak orang terbang solo, saudara, ya. Pokoknya solo. Ya, semua dihandle Bapak Gembala. Wah, hanya gembala dan jemaat, tengah-tengahnya nggak ada. Tapi pelayanan Rasul Paulus adalah pelayanan rasuli. Dia melibatkan banyak rasul-rasul untuk membantu dia, untuk mensupport dia. Saya menikmati hadirat Tuhan hari ini dan saya juga bersyukur berdoa dinaikkan oleh Tante Linda bahwa begitu kita menaikkan doa, saudara, kita menarik perhatian surga. Amin. Dan atas nama Gereja Pantai Pasir Indonesia, Jemaat Eklesia, kami juga turut bersepenanggungan, turut berbelasungkawa buat berpulangnya Ibu mertua terkasih dari Bapak Heru, ya. Ya, doa kami yang terbaik buat keluarga yang ditinggal, anak-anak dalam damai, kesehatian, dan sukacita. Berpulangnya orang tua itu bukan hal yang mudah. Papa dan mama saya hamba Tuhan sudah dipanggil Tuhan dua-duanya. Ya, kalau di kampung saya, biasanya di kampung saya, saudara, kalau orang tua meninggal, itu biasanya anaknya antara makin akrab atau makin ribut, saudara. Ya, antara memperebutkan empang sama sawah gitu, saudara, ya. Itu di kampung saya, saudara, ya. Tapi saya percaya di sini tidak. Amin. Mari kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 23, satu bagian perjalanan Rasul Paulus. Salah satu pelayanan mereka berkata, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujianmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Amin. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil dan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia, Yesus, dari antara orang mati. Amin. Ini khotbah Petrus, khotbah Rasul Paulus, maaf. Ketika mereka sedang ada di satu kota, Athena, penyembahan berhala begitu kental di sana.
Penyembah nenek moyang begitu kental di sana. Kehidupan yang hidup mereka hanya untuk ritual, dan ritual sangat kental di sana. Hidup mati mereka adalah untuk ritual dan penyembahan seperti itu. Tetapi saudaraku, mereka benar-benar sebenarnya tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Sampai mereka umur sekian, mereka tidak kenal siapa Tuhan mereka. Mereka tidak tahu namanya, mereka tidak tahu sifatnya, mereka tidak memahami apa yang Tuhan yang mereka sembah suka. Mereka pikir Tuhan mereka suka buah-buahan, saudara. Mereka kasih buah di situ. Mereka pikir Tuhan mereka suka rokok, saudara. Jadi mereka taruh rokok di situ, saudara. Dan pada saat Rasul Paulus berkata, ketika aku berjalan-jalan di kota Athena, saudara. Sebuah kota yang banyak menghasilkan pemikir-pemikir. Sebuah kota yang menghasilkan banyak pujangga-pujangga. Kalau dulu sarjana cuma satu, saudara. Kalau sekarang sarjana banyak. Sarjana ekonomi, sarjana kesehatan. Kalau dulu cuma satu. Jadi banyak, saudara, para filsuf terlahir di sana, muncul dari sana. Tetapi bagaimanapun pengetahuan yang mereka miliki, bagaimanapun pendidikan yang mereka miliki, wawasan mereka miliki, mereka tidak pernah bisa mengenal siapa sesungguhnya Allah itu. Sehingga Rasul Paulus berkata dalam bagian lain di Filipi, berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Amin, saudara. Banyak orang di sekitar kita di luar sana, di kota metropolitan, di kota besar, setinggi-tinggi pendidikan mereka, pangkat dan jabatan mereka, banyak kali mereka pun tidak mengenal siapa yang mereka sembah. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Mereka tidak pernah mengenal juru selamat yang sesungguhnya. Mereka tidak memahami. Mungkin mereka tahu, mungkin mereka kenal, tapi mereka tidak beribadah kepada Allah yang sesungguhnya dengan benar. Mereka datang menyembah Tuhan, tapi mereka tetap menyembah ilah-ilah lain. Mereka datang ke gereja, mungkin tapi mereka tetap menyembah hal-hal yang lain. Sehingga Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku berjalan di kotamu, aku menemukan banyak pujaanmu yang kamu gak kenal itu siapa. Saudara, di bagian lain katakan, yang aku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan Kristus. Amin. Yang kita kehendaki di ujungnya adalah mengenal Dia, karena ujungnya Yesus adalah pintu keselamatan, Yesus adalah jalan keselamatan, dan Yesus adalah tujuan daripada keselamatan itu sendiri. Amin. Tidak ada di luar Dia. Dia yang mempunyai surga. Manusia tidak mungkin bisa diselamatkan oleh manusia. Manusia tidak mungkin diselamatkan dengan darah hewan, saudara. Manusia diselamatkan oleh Dia yang datang dari surga dan akan kembali lagi menjemput engkau kembali ke surga. Amin. Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada di situ pun engkau berada, saudara. Jaminan itu tidak dimiliki oleh ilah-ilah lain yang disembah oleh orang-orang di Athena. Tapi Rasul Paulus berkata, aku memperkenalkan Yesus juru selamat bagi engkau. Amin. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Ia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudara, banyak orang berpikir mereka memang mengasih makan Allah mereka. Tetapi sesungguhnya Allah yang memelihara kita. Amin. Orang berpikir mereka yang memelihara Tuhan mereka. Bagaimana mungkin Tuhan yang mereka pelihara bisa memelihara mereka? Bagaimana mungkin ilah yang mereka sembah bisa menolong mereka? Sehingga dikatakan Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil, tempat-tempat buatan manusia. Saya sampaikan hari Minggu di ibadah di gereja, saudara, bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah menaranya seperti lagu anak sekolah minggu, tapi gereja adalah engkau dan saya. Eklesia adalah orangnya. Kita yang dibawa dari kegelapan kepada terang, kita dibawa dari kebinasaan kepada keselamatan, kita dibawa daripada neraka kepada surga. Itu gereja yang sejati. Amin, saudara. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga kalau kita bicara tentang Yakobus berkata apa? Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari Bapa, dari Allah, dari atas Bapa segala Tuhan.
Semua pemberian yang baik datang dari atas Bapa segala terang. Amin. Sehingga hidup kita, nafas kita datang dari Dia. Masa depan kita Dia yang punya. Doa kita Dia dengar, tadi dinaikkan 2, 3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Dan kita percaya Allah ada di tengah-tengah kita hari ini. Itu bukti kehadiran Tuhan. Dia omnipresence. Dia hadir di segala tempat di mana engkau berada. Dia omniscience. Dia tahu apa yang kau kerjakan siang dan malam. Dia mengenal kita jauh sebelum kita ada. Yeremia katakan bahkan dalam kandungan ibumu, aku pun sudah mengenal engkau. Bagaimana mungkin kita tidak mengenal Dia dan sudah mengenal kita jauh sebelum kita ada. Itu Tuhan yang kita sembah. Amin. Itu Allah yang kita sembah. Jika lanjut dikatakan dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. He is not far from you. He is there around you. He is there in your heart. He is there in your mind. He is there whenever you call Him. He is there whenever you pray. Amen. Dia nggak jauh dari kita. Dia ada dimanapun kita berada. Bahkan di kala kau dalam kesulitan, seberapa detik Dia sanggup menolong engkau. Amin. Sekalipun engkau punya teman panglima, saudara, dia tidak bisa menolong engkau seberapa detik. Tapi Yesus sanggup menolong engkau. Ketika engkau menutup pintu kamar dan engkau berdoa, Dia hadir. Ketika engkau naik motor pun, saudara, engkau sedang mengalami dilema, problema yang menekan hidupmu, engkau menaikkan pujian, engkau menyebut namanya, Dia hadir sesaat engkau memanggil namanya. Engkau tidak perlu mengumpulkan buah-buah untuk kau persembahkan untuk memanggil ilah-ilah. Tapi Yesus yang kau dan saya sembah hadir seberapa detik engkau panggil namanya. Dia sudah berjanji ketika malaikat berkata kepada Maria, sebut namanya Yesus, sebab Dialah Immanuel. Dia yang mau sekemah dengan engkau dan saya. Dia yang mau satu tenda dengan engkau dan saya. Dia yang mau satu rumah dengan engkau dan saya. Dan Dia Allah yang maha luar biasa. Dikatakan dari satu orang yang telah menciptakan semua. Kita memahami bahwa kita Roma ayat 5, pasal 5 ayat 12, kita perhatikan saudara. Roma 5 ayat 12 dikatakan apa? Sebab Roma 5 ayat 12 itu gampang saudara. Tinggal saudara cara itu setelah Roma 5 ayat 11. Nah itu langsung Roma 5 ayat 12. Gampang dari saudara ya. Roma 5 ayat 12 katakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ternyata dari satu orang Adam semua orang berdosa. Dan saya katakan dosa itu menjalar kepada setiap orang. Kalau engkau merasa ada orang sekitarmu seakan-akan tidak kenal Tuhan, itu bisa menjalar, saudara. Dosa dan kebinasan dari satu orang Adam yang berdosa, itu sudah menjalar kepada seluruh keturunan. Dan Alkitab mencatat bahwa semua orang sudah berdosa. Dan tidak ada lagi yang berkenan dengan Tuhan. Lanjut, pas Roma 5, kita lanjut ayat 17. Dikatakan sebab, jika oleh satu dosa, oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi berbuat dosa, demikian juga oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Amin. Saudara, ketika kita berpikir ada dosa dari leluhur penyembah yang tidak mau datang beribadah, kita berpikir memang Tuhan berkata, aku mengajar keturunan ketiga sampai keempat untuk orang-orang yang menyembah berhala. Aku akan kejar sampai keturunan ketiga keempat. Tetapi lewat ayat ini, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, Allah punya kuasa membatalkan semuanya itu. Dan Allah punya kuasa dengan kebenaran satu orang ayah
satu orang bapa, satu orang kepala keluarga, seperti kebenaran Yesus menyelamatkan kau dan saya, engkau bisa menyelamatkan seisi rumah. Dengan ketekunan Yesus, kita semua diselamatkan, menutupi pelanggaran Adam. Dengan ketekunan seorang bapa, seorang imam, bisa menutupi segala kutuk dan berkat mengalir bagi keturunanmu, anak-anakmu, sampai keturunan ketiga dan keempat, terus sampai selama-lamanya. Amin. Kutuk diubah menjadi berkat oleh Yesus. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Juru selamat kita, hubungan kita dengan Tuhan itu dipersatukan lagi. Saudara, saya pernah katakan di Eklesia, ketika saudara bersaudara mungkin clash, berapa lama mereka bisa berdamai kembali? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ketika engkau mungkin memiliki hubungan yang tidak baik dengan Allah, karena segala jenis alasan, tapi lewat Yesus, seketika itu engkau diperdamaikan dengan Allah. Amin. Engkau dilayakkan kembali. Ketika Musa melihat Allah di semak belukar dalam bentuk api, Allah katakan, Musa, lepas kasutmu, karena tempat engkau berpijak itu kudus. Ada syarat, tapi ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, dia kotor, dia gembel, dia gelandangan. Ketika datang ke bapaknya, dia katakan, aku gak punya apa-apa. Baju pun compang-camping, perut keroncongan, kaki aja gak ada kasut. Bapaknya katakan, panggil pelayannya, dia kan aku yang kukasihi. Dia sudah kembali kepada Bapa. Ambil sepatu yang terbaik, pakai sepatunya, dia layak pakai sepatu menghadap Bapa. Ambil jubah yang terbaik, pakaikan jubah yang terbaik, dia layak memakaikan langsung jubah keselamatan itu. Kelayakan itu menjadi milikmu dan saya ketika kita mau kembali kepada Bapa. Hubungan yang mungkin rusak selama ini karena pola pikir kita, karena menular dari orang lain. Tetapi seketika itu juga hubungan engkau dan Bapa akan diperbaharui lewat nama Yesus. Amin. Manusia susah mengampuni, saudara. Saya katakan tadi, ketika orang tua ini di Medan, saudara, ketika orang tua meninggal, 1 biji panci bisa jadi hutang, saudara. Serius. Ini panci mama aku yang beli dulu ini panci. Kita harus bagi ini panci. Gara-gara panci bisa ribut setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan pulihnya susah. Apalagi kami orang Batak, saudara, kalau pulihnya harus bawa ini, bawa itu, syaratnya bukan buah jeruk, buah naga, saudara. Potong itu babi, saudara. Tetapi ketika hubungan kita mungkin rusak dengan Allah, dengan engkau memanggil Yesus, hubunganmu diperbaharui. Yang lama sudah berlalu, engkau menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin. Ini yang luar biasa. Sehingga dikatakan lanjut, saudara, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, aku sebelum kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Banyak pemahaman bahwa kita ciptaan Tuhan, gak mungkin Tuhan menghukum kita. Kita ciptaan Tuhan, gak mungkin kita akan dibinasakan Allah. Ini pemahaman yang membuat kita bergeser dari konteks keselamatan. Ya, saya katakan kemarin di Eklesia, saudara, ada orang luntang-lantung, saudara. Ada orang Inggris luntang-lantung di Medan. Gak makan, jadi gembel, saudara. Kebetulan ini teman WA saya. Bro, lu kan kerja di kedutaan Inggris. Coba cek itu orang, benar gak jadi gembel? Kesian bule jadi gembel di kolom jembatan. Saya katakan kepada dia tahu kemana dia harus mencari pertolongan. Dia punya negara kaya, dia tinggal datang ke kedutaan, dia langsung difasilitasi, ditolong, dikasih tiket first class, saudara. Sebelumnya dia akan dikasih penginapan yang terbaik, tapi dia tidak melakukan itu. Dia lebih memilih jadi gembel di pinggir jalan.
Saudara, bukankah Allah kita Allah yang kaya? Mazmur katakan di tangan kanannya ada kehidupan, umur panjang, kesehatan. Di tangan kirinya ada masa depan penuh pengharapan, kekayaan, kejayaan, dan hormat yang dicari bangsa-bangsa. Ada pada Allah kita. Syaratnya engkau datang kepada Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan apatis dengan ibadah. Karena orang apatis adalah orang yang suam-suam kuku. Tuhan katakan akan memuntahkan engkau. Tidak layak. Berapa banyak orang sekarang apatis dalam pelayanan, apatis dalam ibadah. Berapa banyak orang sekarang suam-suam kuku. Aku Kristen tapi gak pernah berdoa. Aku Kristen gak pernah ibadah. Aku Kristen lupa pelayanan. Saudara, Tuhan mau apakah engkau panas, apakah engkau dingin? Tuhan mau lebih baik engkau panas karena aku mau engkau hangat. Hubungannya kembali hangat dengan Tuhan. Melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saya katakan gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah engkau dan saya. Terlibatanmu dalam pekerjaan Tuhan dan pelayanan, itu yang Tuhan lihat. Bukan kebanggaanmu dengan sebuah gedung. Karena gedung tidak menjadi ukuran iman, tetapi kasih, persaudaraan, persekutuan dalam pelayanan rasuli, para rasul, para murid-murid di awal-awal Pentakosta itu. Mereka datang, mereka berkumpul bersama di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka memecahkan roti bersama. Bicara tentang persekutuan. Amin, saudara. Dan lanjut dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh? Dan lanjut dikatakan saudara bahwa dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mereka harus bertobat. Ada peringatan keras. Mereka harus bertobat. Saudara, Matius berbicara tentang Rasul Yohanes yang berseru-seru, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ayat ini berkata bahwa mereka harus, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kita harus bertobat setiap hari. Ukuran pertobatan bukan hanya untuk jemaat. Saya harus fair. Ukuran pertobatan juga untuk banyak hamba Tuhan. Seberapa banyak mungkin jemaat sudah bertobat, tapi banyak hamba Tuhan malah tidak bertobat. Ukuran bertobat untuk semua orang itu untuk jemaat, pelayan, dan kami hamba Tuhan. Kita perlu terus bertobat dan diasah lagi dalam iman kita, kedewasaan rohani, supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Lanjut dikatakan ayat 31 terakhir, karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu di mana dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan. Sudah itu memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Orang yang tidak menerima Yesus, ada penghakiman menanti bagi mereka. Orang yang tidak mau melekat kepada Kristus, yang tidak menerima darah Yesus, ada penghakiman yang menanti mereka. Ada hukuman yang menanti mereka. Ada upah dari dosa yang menanti mereka. Ketika mereka menolak kebenaran. Saudara, orang berpikir ketika mereka menolak kebenaran sekarang, masih ada waktu besok mereka menerima kebenaran. Ketika orang menolak kebenaran sekarang, mereka berpikir masih ada 5-10 tahun mereka akan bisa datang kepada Tuhan. Tapi saya katakan tidak. Firman Tuhan katakan Allah tidak mungkin dipermainkan. Ada kalanya Allah memang tidak mengizinkan orang datang kepada Tuhan. Ada kalanya memang Allah tidak mempercayakan dirinya kepada semua orang. Tetapi ketika kabar keselamatan disampaikan, artinya engkau dan saya ada dalam keselamatannya. Tinggal kita datang kepada Tuhan. Kita mau untuk beribadah kepada Tuhan. Dosa itu Tuhan sudah hapus di Kalvari. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau dan saya sedang dituntut lagi menjadi bejana-bejana yang berharga di mata Tuhan. Dunia mungkin menganggap kita tidak ada apa-apa. Dunia mungkin merendahkan kita, tapi di mata Tuhan engkau berharga.
Dan waktunya akan tiba, Allah akan mengangkat memulihkan engkau dan saya. Menjadi milik kesayangannya, menjadi milik pusakanya, menjadi kekasihnya, menjadi anak yang dicintainya. Dia memeluk anak itu, dia berkata, engkau aku kasih. Sekalipun anak itu berkata, aku tidak layak. Aku sudah berdosa terhadap dunia dan karena sorga. Tapi Bapa itu katakan, you belongs to me. Anything belongs to me will never be taken by others. Amen. Mereka ada di tangan Allah, tidak akan pernah diambil oleh yang lain. Karena kau adalah milik Tuhan. Mari terus kita melayani Tuhan. Mari kita terus meletakkan hidup kita di bawah kaki Tuhan. Waktunya Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk berkenan dan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kita naikkan pujian, kau menyembah.